Penulis mengatakan hadis ini menerangkan keutamaan menyingkirkan apapun yang mengganggu atau membahayakan kaum muslimin di tengah jalan. Jadi ingat ya, kita dianjurkan memindahkan, bukan menghindar saja. Begitu dalam hadis ya. Jadi jangan bilang oh karena ini saya aman tidak apa-apa kok. Ya, orang lain juga nanti bisa menghindar atau orang lain kena, terserah. Nah, ini keutamaan akan didapat kalau kita memindahkan. Orang tersebut tak kalah melihat duri yang dikhawatirkan mengganggu orang lewat, dia menyingkirkannya. Maka dengan perbuatan yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang itu, dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyingkirkan duri adalah bukti atas kasih dan sayangnya terhadap sesama hamba Allah. Untuk itu Allah memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Maka sungguhnya balasan perbuatan itu tergantung pada jenis perbuatan itu sendiri. Dan hadis ini juga memberi isyarat bahwa siapa yang ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyayangi sesamanya. Jadi di sini kurang lebih ada dua bahasan penting kalau dari kita lihat kesimpulan yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana seseorang tidak menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang berbahaya buat dia. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kalau tahu oh saya kalau ambil keputusan ini berbahaya buat saya, lalu kita sengaja saja, udahlah nggak masalah, itu nggak boleh. Kalau kita sudah tahu jelas-jelas, misalnya jalan ini licin dan kalau saya balap nanti akan celaka, terus tetap aja, itu tidak boleh. Hukumnya haram, memulainya tidak boleh. Sesuatu yang bisa membahayakan kita tidak boleh. Ya. Tetapi kalau ada kemungkinan, ya. Kalau saya memulai usaha ini mungkin akan ada kegagalan, tapi persentasenya kecil. Misalnya memang orang harus taruh cadangan 10%, 90% mungkin kesuksesan, maka nggak ada masalah. Ya. Sampai dalam Islam kita disuruh betul-betul cross check. Ya. Kalau ada yang mengajak untuk menikah, untuk kerjasama, untuk apalah ya. Misalnya penawaran persahabatan pun kita boleh mencari tahu dulu. Dianjurkan mencari tahu. Dan kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu dalam Islam, kalau misal saya memiliki saudari atau anak perempuan misalnya akan dilamar oleh seseorang laki-laki dan saya tidak tahu orang ini siapa, kita jangan cuma melihat oh performanya orang ini dia sepertinya agamis, ya udah cukup, enggak. Kita boleh menanyakan kepada orang lain, bahkan dianjurkan. Dan di bab ini kalau misalnya saya menanyakan kepada si A, orang yang mengenal mereka, lalu saya katakan bagaimana menurut anda tentang si A atau si B, ini si A yang saya tanya tentang anak orang yang mau melamar saudari saya atau anak saya, maka di saat itu dia boleh menyampaikan apa yang dia tahu tentang kesalahan orang tersebut. Padahal kan tidak boleh menyebut aib orang ya, tapi di saat bisa berbahaya buat saya, maka dia boleh mengatakan setahu saya dia tidak sholat. Si A bisa bilang begitu, setahu saya si B itu jangan diajak bisnis karena orangnya penipu. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong nih di depan umum, oh jangan bermuamalah sama orang itu kena penipu, itu nggak boleh kalau tanpa sebab. Tetapi kalau ada orang yang bertanya dan kita tahu bisa membahayakan saudara kita itu, kita boleh menjelaskan. Tapi tujuannya hanya untuk memberikan nasihat. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau Bapak Ibu melangkah lebih dari itu, misalnya mumpung nih memang saya nggak suka orangnya, udah saya ceritain aja, itu nggak boleh. Tapi memang kita betul-betul supaya saudara kita muslim ini tidak terjerumus dalam kesalahan. Setahu saya orang itu banyak utang belum bayar. Itu setahu saya, supaya saudara kita yang mau berinteraksi sama dia itu tidak terjerumus pada kesalahan. Jadi sangat pekah bahasan dalam Islam bagaimana supaya kita itu tidak terjerumus pada kesalahan, juga orang lain. Berarti semuanya tujuannya supaya bahagia, supaya tentram, supaya nggak punya masalah. Dalam Islam tidak ada manajemen konflik. Ya. Teman-teman yang belajar manajemen tahu masalah ini. Ya, di Amerika itu ada dikembangkan manajemen konflik, itu tidak ada dalam Islam. Ya, saya pernah tulis waktu S2 dulu makalah tentang manajemen konflik, saya juga kaget itu. Ternyata ada manajemen seperti ini yang dikembangkan. Ya, karena jurusan saya itu manajemen pendidikan, maka saya lihat kok ada manajemen konflik. Awal pemikirannya adalah sebagian pengusaha di sana melihat kalau tidak konflik di perusahaan berarti tidak sehat.
Maka pemilik perusahaan sengaja misalnya meletakkan dompetnya di sini, sengaja menguji pegawainya supaya dia ada konflik terjadi, berarti ada kesehatan, ada sehat di situ, ada persaingan sehat di antara stafnya. Dan itu ternyata dibantah juga oleh para pakar-pakar ekonomi di sana gitu. Apalagi dalam Islam, ya, karena orang banyak ini saya temukan ya dalam berbisnis, kalau partnernya oke saya jalan, benar nggak sih ini? Jadi dia seperti harus lihat ada konflik, mau ada masalah dalam rumah tangga. Kalau tenang-tenang saja, kayaknya ada yang dirahasiakan nih. Jadi aneh, sengaja dia gunakan manajemen konflik untuk ya memunculkan masalah buat dia. Kenapa? Kalau masalah itu terjadi, kita hadapi dalam Islam. Kita salah, minta maaf, kita benar, kita pertahankan pendapat kita. Tapi kalau masalah tidak ada, jangan sengaja dilahirkan. Tidak usah pakai manajemen konflik. Ada orang sengaja gitu melahirkan permasalahan. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Karena dia menjurumuskan dirinya pada sesuatu yang mengurangi kebahagiaan dia. Untuk apa? Kalau nampak depan mata salah, kita luruskan. Ingat, kita menjadi partner bisnis, kita menjadi pasangan hidup, kita menjadi sahabat bukan sebagai pengawas. Kalau jadi niatnya pengawas dari awal, ini masalah ini. Dan tidak ada orang yang nyaman untuk diawasi gitu. Maka ini termasuk juga. Jadi harus banyak sekali bab yang bisa disinggung walaupun hanya sekedar bahasan masalah duri pindahin dari jalan. Tapi kita bicara globalnya bagaimana Islam memberikan gambaran tentang seseorang muslim harus lebih menjaga ketentraman dirinya, kebahagiaannya, tidak melahirkan permasalahan dalam hidupnya. Sampai dikatakan Nabi SAW itu kalau diberikan pilihan, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih, diberikan dua pilihan, maka beliau pasti pilih yang salah satu yang paling mudah dari keduanya. Kalau dikasih dua pilihan, beliau pilih yang lebih mudah dari salah satunya. Ya, untuk memudahkan urusan dalam kehidupan beliau. Nah, begitu juga dengan orang lain. Kita mudahkan urusan orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kan begitu tuh. Jadi urusan kita ini sama ya, antara kita sama orang lain. Dan di sini juga yang kedua beliau katakan, yang kita bisa ambil secara global dari hadis tadi ya. Ya, yang kedua adalah hendaklah dia juga menyayangi sesama. Nah, ini tadi yang kita sempat singgung, bagaimana dari hadis ini kita selalu ya perhatian agar jangan orang lain terjerumus pada hal yang kita tidak sukai. Dan secara alami kita memang sudah Allah kasih ya. Semua orang tahu, oh kalau dipukul misalnya, dicaci maki, dimelototin mata misalnya, orang tidak nyaman. Nah, kita tidak nyaman, begitu juga sama orang lain. Jadi jangan lakukan apa yang kita tidak suka buat diri kita untuk orang lain juga. Ini gambaran yang ada dalam buku. Kita akan tambahkan bahasan kita ini dengan syarah-syarah atau penjelasan tambahan agar lebih jelas lagi ya. Ada hadis lain Bapak Ibu sekalian. Hadis ini lebih lengkap dari teks hadis kita. Maksudnya lebih global menjelaskan tentang apa yang tadi kita paparkan itu. Hadis Bukhari Muslim. Begini kurang lebih bunyinya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendihan manusia itu ada sedekahnya setiap harinya, ya. Di mana terbit matahari pada hari itu, ya. Kullu yaumin tatla'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Jadi kita punya 360 sendi di tubuh kita, ya, yang kita setiap hari harusnya supaya Allah pertahankan sendi-sendi ini ya tetap berfungsi dengan baik, kita bersedekah setiap sendinya. Jadi 360 sendi. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah engkau mendamaikan di antara dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah. Ada dua orang yang lagi ribut, kita bukan malah kompor-komporin tuh, tapi kita datang meluruskan antara
dua orang tersebut, suami istri yang mau cerai, teman sama teman yang mau pecah hubungannya dan segala macam. Tolok ukurnya apa supaya bisa kita punya satu pegangan? Islam. Kembali kepada ajaran Islam. Yang benar dari dua orang yang sedang cekcok ini, dalam pandangan Islam kita benarkan. Yang salah kita salahkan. Dan kita ajak mereka kembali kepada Islam supaya ada tolok ukurnya. Ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan siapa saja memperbaiki hubungan di antara dua orang itu terhitung sedekah. Dan dihitung seperti sedekah untuk sendi dia, ya, yang harusnya dia bersedekah setiap hari. Bahkan dalam memperbaiki hubungan antara dua orang, kita bisa menyampaikan informasi, misal si A sama si B lagi bertikai. Si A lebih tua, si B lebih muda. Misal kita mengatakan kepada si A, sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuman karena dia masih muda, dia tidak tahu bagaimana caranya memulainya, maka ada baiknya kalau Anda yang memulainya. Mungkin si B belum merasa bersalah, tapi kita niatnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Kita bilang pada si B misalnya, si A itu mungkin merasa bersalah, tapi karena dia lebih tua, nggak mungkin dia memulainya. Bagaimana kalau kamu? Sehingga mereka nanti baikan. Nah ini yang dimaksud dalam poin ini gitu. Kemudian beliau mengatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau menolong seseorang dalam menaikkan ataupun menurunkan barang-barang dia dari tunggangannya, kayak misalnya ada orang belanja terus kita bantu angkatin ke mobilnya misalnya, atau bantu turunin, itu terhitung sedekah. Ya. Ini bicara global ya, apalagi kalau suami istri, gitu. Apalagi kalau sahabat dekat, orang lain yang kita tidak kenal. Kebetulan kita lihat ada orang bawa banyak sekali belanjaannya, kita tidak kenal. Dalam Islam kita dianjurkan menawarkan, ini saya bantu, kita dekatkan jaraknya misalnya. Itu sudah sedekah. Apalagi kalau orang-orang yang dekat gitu. Ya. Ini banyak orang istrinya ngangkat barang berat banyak, suaminya nggak cuekin aja, atau suaminya angkat istrinya cuekin aja, gitu kan. Padahal sebenarnya ini sedekah yang sangat besar pahalanya. Berarti berbuat baik kan, memudahkan untuk orang lain. Nah, itu bagian daripada Islam semua itu. Ya. Jadi membantu orang menaikkan atau menurunkan barang-barang dia dari tunggangannya adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Tutur kata yang santun, yang ramah adalah sedekah. Dianggap pahala besar, gitu. Ya. Dianggap pahala besar. Kemudian itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi engkau memperbaiki hubungan antara dua orang. Yang kedua engkau membantu seseorang menaikkan atau menurunkan barang dia dari tunggangannya. Yang ketiga seluruh kata-kata santun, ramah, ya, sopan, sedekah. Walaupun jika cuma bilang silahkan bu, silahkan pak, kita itu aja sedekah, dianggap pahala gitu. Ya. Santun. Ini sama orang lain dari saya bilang, apalagi sama orang tua, sama anak, sama pasangan hidup, sahabat-sahabat itu lebih pantas. Karena saya melihat ini ada poin unik ya, karena saya lihat interaksi masyarakat kita. Kalau makin dekat, maka makin gampang untuk cacian. Saling memanggil dengan kata-kata atau julukan yang kurang baik misalnya. Ya. Saya pernah jalan pulang dari pengajian, ada suami istri satu mobil sama kami. Kemudian mereka saling panggil dengan panggilan julukan yang kurang baik. Saya karena nggak ngerti apa yang mereka ucapkan dari julukan itu dan diringkas juga, saya sempat tanya, itu apa? Oh ini Ustaz. Ternyata si suami memanggil dengan panggilan jelek istrinya, istrinya balas dengan panggilan jelek, itu jadi panggilan setiap hari. Ya. Kan unik ini, harusnya mereka tetangga bantal, jauh lebih pantas untuk menggunakan kata-kata yang santun dan baik. Kenapa nggak panggil dengan Nabi SAW panggil Aisyah dengan Humairah misalnya? Kenapa nggak panggil dengan panggilan sayang, julukan-julukan yang baik? Ya, kenapa harus julukan yang buruk? Atau mungkin pada anak, anaknya gendut misalnya, kan dia yang kasih makan sehingga anaknya gendut. Kenapa harus dipanggil dut misalnya? Kenapa harus itu? Kenapa enggak
soleha, cantik misalnya. Kenapa enggak itu yang dipanggil? Kenapa enggak dipanggil dengan kata-kata soleh kalau anak laki-laki misalnya, sini ganteng misalnya? Kenapa enggak itu gitu? Kenapa enggak kalimatut thayyibah? Kenapa enggak kalimat yang baik gitu? Nah, begitu juga dengan teman sama teman gitu kan. Saya pernah jalan dengan beberapa orang ikhwah, terus tiba-tiba mereka sambil bercanda-bercanda sambil sebutin nama hewan gitu ke temannya. Terus saya tegur langsung, kenapa harus panggil dengan ini gitu? Oh, karena sahabat dekat Ustaz. Loh, kok aneh? Sahabat dekat harusnya kan lebih baik gitu kan? Kata-katanya lebih baik. Kenapa harus kata-katanya tidak baik gitu? Ya. Dipanggil dengan nama hewan temannya kan aneh betul. Walaupun temannya juga ketawa gitu. Tapi aneh gitu. Kenapa harus dengan kata-kata seperti ini? Kenapa tidak kata-kata yang baik saja? Kemudian yang keempat, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah kakimu menuju ke sholat itu dihitung sedekah. Ya. Tentu kalau laki-laki ke masjid, ibu-ibu mungkin di rumah, intinya kita melangkah niatnya untuk sholat. Misalnya di kamar, ibu-ibu di kamar dari ranjang menuju ke tempat sholat sejadah yang sudah disiapin. Itu setiap langkahnya dihitung sedekah. Kalau laki-laki mungkin ke masjid, setiap langkahnya itu dihitung sedekah. Nah, ini berarti memperbanyak amal itu. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini dari saksi bahasan kita, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan engkau memindahkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan itu sedekah. Nah, ini yang jadi saksi bahasan kita adalah yang terakhir tentang masalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan itu dihitung sedekah, ya. Dan makna daripada tumitul adza, memindahkan sesuatu yang bisa menyakiti, mengganggu, mencelakakan, dimulai daripada hal yang kecil sampai hal yang besar. Dimulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Di antaranya, kata sebagian ulama, adalah mengingatkan orang, kalau misal ada sesuatu yang berbahaya di ujung jalan sana, kita tahu tuh, dan kita tidak mungkin memindahkannya. Misal jembatan itu akan rubuh kalau lewat. Nah, jangan cuma saya tahu tuh jembatan mau rubuh, kalau saya lewat mobil saya bisa ambruk di situ. Udah, yang penting saya aman, saya cari tempat lain. Enggak, usahakan ingatkan kalau kita tahu ternyata ada orang akan lewat. Tentu tidak harus kita seharian di situ, tapi kalau kita lihat di belakang kita ada 2 mobil nih, ini nggak bisa nih, jembatannya mau rubuh misalnya. Jadi kita selamat, orang lain juga selamat, nah gitu. Dan ini masuk dalam banyak hal ya. Banyak hal bisa masuk dalam ranting-ranting pohon, apa saja. Pokoknya dia bisa berbahaya gitu. Ya, lubang dan segala macam. Kalau hal-hal kecil seperti ini saja begini hukumnya, bagaimana dengan hal-hal yang besar ya? Masuk dalam masalah apa saja. Misalnya orang lain mau melakukan satu perbuatan dan kita tahu berbahaya buat dia. Tapi ingat, tolak ukurnya Islam ya. Kalau Islam memandang itu adalah buruk, bahaya, kita ingatkan. Bukan karena kita saja, bukan karena tradisi misalnya. Misalnya kalau ada satu tradisi, satu suku, mereka tuh yakin kalau makan ini di pagi hari maka akan seperti ini misalnya. Itu kayak tradisi mereka. Tapi Islam tidak melihat itu, atau ilmu pengetahuan tidak melihat itu. Maka kita tidak perlu memaksakan pendapat suku kita kepada itu. Tapi patokannya adalah Islam dan juga bisa ilmu pengetahuan gitu. Kemudian ada hadis yang lain yang juga diangkat oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini, mirip-mirip ya. Hadis ini dalam silsilah hadis sahih Syekh Albani dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan aku suatu amalan yang bisa aku amalkan, mudah untuk diamalkan. Artinya mudah diamalkan, pahalanya besar, gitu kan. Kata Nabi SAW, subhanallah, bukan disuruh perbanyak kamu sholat sunnah. Memang sebenarnya di masa Nabi SAW itu per kasus ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada orang, memang Nabi lihat kebutuhannya Nabi sampaikan perbanyaklah gitu ya. Tapi di saat ini, yang hadis yang kita sedang sampaikan, ada satu sahabat, mungkin Nabi SAW melihat yang paling mudah buat dia perbuatan ini.
Maka Nabi bilang, waktu dia bilang, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang aku mudah amalkan, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, amitil adha anit tariq, fa innahu laka sadaqah. Singkirkan apa saja yang mengganggu dari jalanan, akan dihitung sedekah untukmu. Ya. Dalam riwayat yang lain, amitil adha anit tariq, singkirkan gangguan dari jalan. Ya. Dari hadis ini para ulama menitik beratkan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling suka kalau memberikan nasihat kepada umatnya apa yang paling mudah difahami, apa yang paling mudah diamalkan. Berarti kita juga dianjurkan bagi orang-orang yang sedang bertanya, konsultasi, arahkan dia kepada hal yang mudah ya, agar dia amalkan. Mungkin ada orang baru hijrah, kemudian dia ingin bertanya tentang masalah agama, saya harus mulai dari apa nih? Mudahkan aja, sholat saja misalnya. Atau mungkin orang itu belum tutup auratnya. Apa yang mudah, dimudahkan. Jangan langsung saat itu sini ya, saya kursusin kamu tentang Islam, setengah jam, semuanya lengkap. Ya, 5 rukun Islam, 6 rukun iman, semuanya dipaparkan panjang lebar. Orang itu bingung harus mulai dari mana gitu. Mana yang termudah, itu yang kita sampaikan. Pernah ada dalam hadis lain, seorang anak muda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, nasihati saya. Nabi SAW melihat orang ini, sepertinya orang ini emosional deh. Nabi bilang, la taghdab, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosional. 3 kali, apalagi ya Rasulullah, Nabi cuma bilang la taghdab. Sebenarnya kan orang ini bisa dinasihatin apa saja pada saat itu ya. Tapi ternyata ini yang skala prioritas dan ini yang lebih mudah disampaikan pada saat itu, ini lebih mudah juga untuk diamalkan oleh orang tersebut dan itu yang paling dibutuhkan oleh dia. Maka seperti itu gambarannya. Nah, sama tadi tentang masalah menyingkirkan sesuatu dari jalan. Ada sebuah hadis juga yang unik gitu. Kata Nabi SAW, makna hadisnya, aku diperlihatkan seseorang dari umatku sedang menikmati istanahnya di surga. Nah, istanahnya di surga, buah-buahannya segala macam, karena pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Jadi menikmati itu. Berapa banyak balasannya di surga hanya karena menyingkirkan sesuatu yang berbahaya ya dari jalan. Jadi sampai seperti itu. Berarti kita lihat dari hadis ini sebagaimana tadi sudah kami singgung ya teman-teman sekalian, bagaimana kita berusaha untuk bisa selalu menyelamatkan diri kita, dimulai dulu dari kita memberikan diri kita apa yang terbaik, yang paling nyaman untuk mendatangkan kebahagiaan, kemudian juga menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu, yang membahayakan, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Begitu juga untuk orang lain, kita berikan yang terbaik buat mereka dan juga kita jauhkan apapun jenis bahaya yang bisa menimpa mereka. Bahkan teman-teman sekalian, memindahkan ya sesuatu yang berada dari jalan ini bagian daripada iman. Bagian daripada iman seseorang. Artinya iman itu kan dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah, dia bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau teman-teman makin rajin melakukan ibadah, maka imannya makin naik terus begitu. Sampai pada titik nanti di mana kita merasakan sangat nyaman dengan keimanan tersebut dan terganggu kalau sampai ada pintu-pintu pelanggaran. Nah, dia bisa berkurang dengan dosa. Kalau kita buat dosa, dia turun gitu. Nah, di sini kita perlu tahu, memindahkan sesuatu dari jalan bagian daripada hal yang menambah keimanan. Jadi dia menambah keimanan. Dia salah satu amal saleh yang bisa menambah keimanan. Beranjak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan banyak ulama-ulama hadis, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, semua menyebutkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Ya. Iman itu memiliki 70 cabang lebih, au bid'un wa sittuna syu'bah, atau 60 cabang sekian. Fa afdaluha, yang paling baik dari sisi keimanan adalah qaulu la ilaha illallah. Perkataan orang ucapkan dengan lisannya, orang fikirkan dengan akalnya dan direnungi dengan hatinya, la ilaha illallah.
Artinya la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga dia dengan keyakinan ini hanya bergantung, memohon, manja dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik dari sisi keimanan. Apapun selalu dia kembalikan kepada Allah. Ada nikmat dia syukuri, ada ujian dia sabari melalui sambil tetap munajat sama Tuhannya misalnya. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling di bawahnya adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Jadi dia bagian level daripada sekian puluh keimanan tersebut. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian daripada keimanan tersebut. Dan malu bagian daripada keimanan tersebut. Ya. Jadi memang memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan ini adalah bagian daripada keimanan itu sendiri. Jadi tidak boleh sama sekali kita menganggap remehnya gitu kan. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bighasnin atau bigusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seseorang yang melewati dahan sebuah pohon di jalan. Faqala wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimin. Demi Allah saya akan pindahkan ini. Orang itu bilang pada dirinya sendiri, demi Allah saya akan pindahkan ini ya, agar tidak mengganggu kaum muslimin. La yu'zihim, jangan sampai menyakiti mereka. Fa udkhilal jannah. Dengan perbuatannya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau tadi hadis dalam bab kita Allah ampuni dosanya. Nah di sini Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah ini luar biasa gitu. Jadi mulai hari ini tidak boleh kita sama sekali biarkan. Mungkin ada hal lain, contoh tisu misalnya, tisu saja. Mungkin tisu tidak membahayakan orang lain, tapi mengganggu pandangan mata orang lain. Bisa saja orang niatkan untuk bisa angkat, disingkirkan. Karena Allah sudah buat secara alami, kita lihat kalau sesuatu itu tertata rapi, indah terlihat. Nah seperti itu. Itu contoh-contohnya saja. Ini luar biasa ini. Orang itu dia mengatakan demi Allah saya akan pindahkan ini karena khawatir mengganggu muslimin. Gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Ya. Kalau hadis tadi yang saya bilang seseorang yang menikmati surga itu hadis riwayat Muslim juga ya. Nabi SAW mengatakan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Aku melihat seorang pria yang mendapatkan kenikmatan yang melimpah sekali di surga karena sebuah pohon yang dipotongnya dari badan jalan karena akan mengganggu orang lain. Jadi ada hadis ini juga menyampaikan tentang masalah ada orang yang ditemukan ada satu, kalau pohon ini dipotong maka akan memudahkan jalan orang lain, maka dia melakukan itu. Tentu ini dalam situasi dan kondisi di masa itu ya. Kita nggak boleh sekarang berinisiatif sendiri. Oh ini di jalan raya ini ada pohon ini kayaknya ganggu orang ini, kita potong. Ada kan peraturan pemerintah, bukan itu. Jadi situasi dan kondisi di masa itu ya. Ini semua kita lihat motivasi-motivasi dalam hadis untuk selalu menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain dari bahaya, kan gitu. Dan juga ada hadis Nabi SAW sebaliknya ini ya. Kalau ada orang yang sengaja justru misalnya tabur paku di jalan, duri, sengaja memang mau celakain orang, maka ini berbahaya ya. Karena dia akan kena laknat. Laknat itu berarti diangkat keberkahan hidupnya. Ya, sebagaimana hadis At-Tabarani yang kurang lebih terjemahannya, kata Nabi SAW, siapa yang membahayakan kaum muslimin, maka wajib atasnya mendapatkan laknat mereka. Ya. Laknat mereka ini berarti akan ya, didoakan keburukan. Bahkan kalau ada orang sengaja menjerumuskan orang lain pada hal-hal yang berbahaya bagi mereka, itu bagian daripada
dosa besar. Ya, itu bagian daripada dosa besar. Jadi harus betul-betul difahami tentang bagaimana Islam datang ya untuk menyelamatkan para penganutnya dari hal yang berbahaya ya, untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang masalah ini. Kalau kita bicara hal kecil, apalagi hal besar ya. Hal besar seperti ada orang terjerumus pada kesyirikan. Tak boleh kita biarkan, ibu dan bapak tidak boleh biarkan saudaranya atau temannya lagi ke dukun. Jelas kita tahu itu berbahaya buat dia. Jangan dibiarkan. Oh, yang penting kan bukan saya. Enggak, ingatkan, itu enggak boleh loh, Bu. Tidak diterima sholatnya. Orang datang kepada dukun bertanya, ya, belum percaya, cuma nanya-nanya doang. Ya, coba tebak jari tangan saya, cobain, dan itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Bukan 40 hari ke depan, 40 hari yang sudah yang dilakukan hilang. Hanya nanya doang, ya, nebak-nebak nasib. Ya, di Indonesia biasa orang bilang orang pintar, itu sudah bahaya banget. Kalau percaya bisa kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bahaya banget, itu tidak boleh dibiarkan. Jangan dibiarkan, diingatkan, karena sudah berbahaya, gitu kan? Karena dalam pandangan Islam itu berbahaya, jadi kita ingatkan. Kalau kita sudah ingatkan ternyata tidak mau dengar juga, ya sudah, itu bukan urusan kita. Dan kalau sudah tahu kan kita dianjurkan dalam Islam kita mencintai sesama muslim karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya kalau ada saudara kita buat salah, ya kita sukai dia karena dia seorang muslim misalnya, karena ibadahnya misalnya, karena kesolehannya misalnya. Kita berteman sama dia, berjalan waktu ternyata dia kalau dia buat kebaikan kita dukung, terus dia berbuat satu pelanggaran. Kita ingatkan dia tidak mau, maka di saat itu kita boleh memutuskan persahabatan kita sama dia, tapi tidak boleh memutuskan ukhuwah secara umum. Tetap dia saudara kita muslim, tapi tidak lagi menjadi sahabat dekat. Itu namanya berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh saja tentang masalah bagaimana orang harus mengingatkan orang lain, masuk dalam masalah ini, masuk dalam bahasan kita. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi semua aib-aib kita, kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah terima seluruh amalan-amalan kita, dan siapapun yang hadir acara kita ini offline ataupun online yang punya hajat-hajat dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah berkahi, dan juga siapapun yang masih belum mendapatkan ijabah doanya, Allah ijabah doanya, dan Allah berikan semua yang terbaik, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.